Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojo Wedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel ini agar makin berkembang dan bisa menghibur halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Namaku Sarin. Aku adalah seorang suster di salah satu klinik di Jakarta. Setiap hari banyak sekali pasien yang datang berkunjung. Entah untuk berobat atau hanya sekedar check up. Tugas jaga untuk hari ini adalah Dokter Gunawan. Jadwal Dokter Gunawan memang padat, dan sebagai suster senior di sini, otomatis aku harus siap menemani dia sampai larut malam. Sus, malam ini kita kedatangan pasien yang akan rawat inap beberapa hari di sini. Baik dok, segera saya siapkan kamar untuk dia. Aku segera menyiapkan kamar di lantai atas untuk pasien Dokter Gunawan yang akan melakukan rawat inap di sini. Kamar di sini tidaklah sebesar kamar-kamar di rumah sakit, tapi cukup untuk satu orang pasien dengan tempat tidur dan beberapa kursi untuk orang yang menemani. Bahkan di beberapa kamar disediakan televisi untuk hiburan pasien yang menginap ataupun anggota keluarga yang diharuskan menginap untuk sekedar menemani. Sore itu temanku sesama suster senior, Suster Fidah, harus pulang lebih awal, yang otomatis malam ini hanya ada aku, Dokter Gunawan, dan Pak Satpam saja di klinik tua ini. Ya, tua. Klinik ini sudah berdiri sejak beberapa puluhan tahun yang lalu. Walaupun klinik, tapi bangunan ini bisa juga disebut sebagai rumah sakit. Bagaimana tidak? Klinik ini tidak hanya menerima pasien yang akan berobat, tetapi menerima pasien-pasien korban kecelakaan. Pernah suatu hari ada korban kecelakaan yang datang kemari. Aku sangat ingat. Waktu itu aku dan Suster Fidah melihat kepala korban itu hancur dan beberapa saat kemudian korban itu meninggal di klinik ini. Ya, klinik ini pun memiliki kamar mayat seperti di rumah sakit besar. Hanya saja, kamar mayat di sini hanya bisa menampung 5-7 korban saja. Udara malam yang dingin menembus kulitku, dan seketika juga aku menggigil. Tapi untungnya aku ingat kalau aku membawa jaket dan bisa aku gunakan. Lagi pula, malam-malam begini, aturan klinik yang mengharuskan pegawainya memakai seragam sudah tidak digunakan. Pasti Dokter Gunawan pun tidak mau melihat aku mati kedinginan di sini. Bisa repot urusannya kalau sampai itu kejadian. Aku melangkah menuju lantai 2, tempat loker pegawai berada. Sebelumnya, aku sudah meminta izin kepada Dokter Gunawan yang sedang menunggu pasien di lantai bawah untuk mengambil jaket di atas. Klinik ini terdiri dari 2 lantai. Lantai dasar sebagai tempat administrasi dan ruangan dokter, sedangkan lantai atas adalah tempat untuk kamar-kamar rawat inap dan tentu saja kamar mayat. Aku menyusuri koridor menuju loker yang berada di ujung koridor, ruang melati dan mawar. Jam tangan yang kupakai sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku mencoba untuk tetap tenang dengan beberapa cerita seram yang pernah aku dengar di lantai atas ini. Seperti rumah sakit atau klinik pada umumnya, klinik ini pun memiliki banyak cerita seram.
Suster-suster junior yang sering lembur karena tugas jaga selalu menceritakan kalau banyak bayangan-bayangan misterius yang mondar-mandir di lantai atas ini. Bahkan, salah satu dari mereka pernah melihat sesosok pria dengan kepala hancur tengah berjalan menyusuri koridor. Entah benar atau tidak, aku sama sekali tidak terpengaruh. Perasaan tadi aku taruh di sini, kemana ya? Apa jangan-jangan ke bawah Suster Fidah ya? Aku mencari jaketku yang aku gantungkan di tembok ruangan. Jaket hitam itu kini sudah lenyap. Lalu, bagaimana aku melewati malam ini tanpa jaket? Apalagi kata Dokter Gunawan, aku boleh pulang kalau sudah pukul 1 malam. Memang, kosanku dari klinik tidaklah jauh. Tapi tetap saja aku takut kalau harus pulang sendirian. Bukan takut dengan hantu atau apapun. Aku takut karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus perampokan tengah malam. Tiba-tiba saja angin dingin menerpa wajahku. Angin itu menyapu setiap senti wajahku dan seketika aku kembali menggigil. Dengan langkah cepat, aku segera turun ke lantai bawah. Loh, Dokter Gunawan kemana ya? Aku bingung saat sampai di bawah. Dokter Gunawan sudah tidak ada. Aku merasa takut sekarang. Takut kalau aku sendirian di klinik. Tiba-tiba saat aku tengah sibuk mencari keberadaan dokter, aku mencium bau anyir seperti bau darah. Segera aku melihat sekeliling. Namun, sejauh mata memandang, kosong. Tidak ada siapapun di sini. Dok? Dokter Gunawan? Dok? Aku memanggil-manggil, namun tidak ada sahutan. Aku mencobanya mencari ke lantai atas. Siapa tahu dia sudah membawa pasien yang akan menginap itu ke atas. Aku berjalan menyusuri tangga. Namun, aku dibuat terkejut saat bayangan hitam tiba-tiba saja melintas di hadapanku. Bayangan tersebut seperti seorang pria, namun sangat cepat sekali. Aku mencoba tetap tenang, namun suara tangisan kini menyapa telingaku. Suara yang begitu menyayat hati sampai aku merasakan bulu kudukku berdiri. Aku mulai mengingat kejadian minggu lalu saat suster junior, Suster Pita, terjatuh dari tangga karena merasa ada yang mendorong. Namun, saat dicek kembali, tidak ada siapa-siapa. Bahkan, hasil rekaman CCTV pun Suster Pita terlihat terjungkal, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Dok? Dokter? Apa dokter ada di dalam? Aku terus memanggil Dokter Gunawan. Namun, tetap tak ada jawaban. Aku mendekatkan telingaku ke setiap kamar. Namun, aku tidak mendengar sesuatu yang menandakan kalau kamar-kamar itu kosong. Aku terus menyusuri koridor dan sampailah aku di depan kamar mayat. Aneh, kenapa terbuka ya? Apa dokter tadi ke sini? Tapi untuk apa malam-malam begini ke kamar mayat? Aku segera menutup pintu kamar mayat tersebut dan berjalan menjauh. Sesampainya di depan kamar melati, aku seperti mendengar suara TV menyala. Dan memang di kamar-kamar melati ini disediakan TV. Namun sejak kapan ada pasien di sini? Kalaupun pasien yang malam ini datang, seharusnya dia masuk ke kamar Kamboja. Aku mendekati kamar nomor 3 itu. Aku mengendap
dan menempelkan telingaku ke pintu berwarna putih dengan pelang nomor sangat besar. Dan benar, ini suara TV menyala. Apa Dokter Gunawan ada di dalam dan menonton TV? Tapi bukannya juga di bawah juga ada TV di ruang tunggu? Aku segera menarik gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Namun aku dibuat terkejut kedua kalinya saat aku lihat TV di kamar ini mati. Kalau TV di sini mati, lalu yang aku dengar tadi suara apa? Aku segera berlari menuju ruang loker berniat mengambil handphone untuk menelpon Dokter Gunawan. Namun naas, baterai handphoneku low bat. Sial. Pekikku saat tahu handphone yang kupegang mati. Aku kembali menyusuri koridor dan berniat turun ke lantai bawah. Tapi tepat di tangga itu lagi aku kembali mendengar suara tangisan perempuan. Kali ini suaranya terdengar begitu dekat denganku. Aku ingat kata Suster Fidah, kalau kita mendengar suara terasa jauh, pasti makhluk itu dekat. Kalau suaranya sangat dekat, berarti makhluk itu jauh. Aku bersyukur karena yang aku dengar suara tangisnya dekat. Itu berarti makhluk ini jauh dariku. Tapi tunggu, menurut Suster Fidah, suara itu harusnya berupa tawa, bukannya tangisan. Aku kembali merinding dibuatnya, dan kali ini aku merasa ada seseorang di belakangku berniat untuk mendekat. Namun ada yang aneh. Suara langkahnya tidaklah biasa. Ini seperti suara kaki diseret. Astaga. Jangan-jangan ini hantu korban kecelakaan itu. Aku sering mendengar cerita dia dari suster-suster yang berjaga. Dan saat aku berbalik, lagi-lagi yang aku lihat hanyalah keadaan kosong. Aku langsung berlari menuju pos satpam di depan untuk menemui Pak Yamin. Pak Yamin pasti belum tidur jam segini. Aku harus menanyakan keberadaan Dokter Gunawan. Namun, lagi-lagi aku terkejut saat sampai tiba di pos jaga. Ternyata pos jaga itu kosong. Apa mungkin Pak Yamin sedang berkeliling ya? Aku menyusuri halaman klinik yang gelap. Hanya sebuah lampu taman yang menyinari halaman ini. Halaman klinik ini tidaklah besar, hanya bisa menampung beberapa mobil dan beberapa motor saja. Biasanya kalau banyak pengunjung kendaraan mereka diparkir di depan gerbang. Aku lihat mobil Dokter Gunawan terparkir di sini dan juga sepeda motor Pak Yamin. Lalu, kemana mereka? Aku kembali masuk ke dalam klinik, takut kalau dokter sudah kembali dan mencariku. Di depan ruang tunggu, samar-samar aku melihat sesosok bayangan laki-laki. Aku mencoba mendekat dan... Pak Yamin, saya kira Bapak sedang berkeliling di luar. Sapaku saat aku yakin yang ada di hadapanku adalah Pak Yamin. Maaf, Neng. Bapak hanya ingin menonton siaran sepak bola saja. Televisi di pos lagi mati. Sapanya lembut sambil terus menatap layar TV yang sedang menyiarkan pertandingan sepak bola. Oh, nggak apa-apa, Pak. Malahan saya senang Bapak menonton di sini. Sekalian Bapak nemenin saya ya. Soalnya Dokter Gunawan
Gak tahu kemana. Sambungku seolah aku sedang curhat atas kekesalanku terhadap Dokter Gunawan. Oh, Dokter Gunawan. Tadi saya lihat dia keluar dengan seseorang. Katanya mau beli nasi goreng di depan sana. Dia lapar, Neng, karena dari sore belum makan. Jawab Pak Yamin yang masih terus menatap layar TV. Astaga, aku menepuk keningku sendiri. Saya lupa kalau tadi belum membelikan makanan buat Dokter Gunawan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun, dokter ataupun pasien yang mau menginap belum juga sampai. Aku sudah beberapa kali menguap karena mengantuk. Sementara Pak Yamin masih asik dengan menonton sepak bolanya. Neng, tegur Pak Yamin membangunkan tidur ayamku. Oh iya Pak, jawabku dengan rasa kantuk yang teramat sangat. Bapak izin ke lantai atas dulu ya, Neng. Neng jangan tidur dulu. Takut kalau dokter nanti kembali. Akhirnya aku sendirian lagi dan merelakan Pak Yamin melihat ke atas. Ya sudah, aku sekarang cuci muka ke toilet samping ruang administrasi saja. Segarnya. Aku kembali ke ruang tunggu dan mengganti saluran TV ke acara film tengah malam. Namun, lagi-lagi suara tangisan itu kembali kudengar. Aku mengecilkan volume TV dan mencoba melebarkan telingaku untuk mendengarnya lebih jelas. Aku merasa takut karena saat aku sendiri, suara itu kembali kudengar. Bahkan sekarang, bau anyir yang pertama kali aku cium, tercium lagi. Aku menutup hidung serta mulutku dan mencoba mencari sumber bau ini. Aku melangkah keluar ke arah ruangan Dr. Faiz yang berada di sudut ruangan. Aku lihat ruangan Dr. Faiz lampunya mati, dan ruangan Dr. Winda yang berada di sebelahnya pun sama. Hanya ruangan Dr. Gunawan yang menyala. Aku kembali ke ruang tunggu dengan sejuta tanda tanya. Baru saja aku duduk di kursi panjang yang dingin, aku melihat seseorang berjalan di depan anak tangga. Hati kecilku ciut. Aku menimbang-nimbang apa yang seharusnya aku lakukan. Apakah aku harus keluar dari klinik dan menyusul Dokter Gunawan, atau menyusul Pak Yamin ke lantai atas? Dengan berat hati, aku pun memilih opsi kedua, menyusul Pak Yamin. Aku menaiki anak tangga satu persatu dengan perasaan was-was. Setiap anak tangga yang kupijak, aku menoleh ke belakang. Aku takut ada sesosok bermuka rata atau kepala hancur menyergapku dari belakang. Ya, sekarang aku mulai takut dengan mereka. Dari cerita yang kudengar selama ini, hantu-hantu itu selalu saja mencelakai korbannya. Aku tidak mau mereka mencelakaiku malam ini. Sesampainya di koridor kamar Mawar dan Melati, mataku menangkap sosok perempuan berpakaian putih ala suster. Seperti aku, bahkan di atas kepalanya pun ada topi suster, sama persis dengan yang aku pakai sekarang. Aku mendekat dengan perlahan. Aku mencoba menggapai pundak wanita itu dan... Aku melihat wajah suster itu rata, tanpa mata, hidung, bahkan mulut. Walau tanpa mulut, aku bisa mendengar suara lengkingan panjang darinya.
Aku berlari menjauh dari sosok mengerikan itu dan untung saja dia tidak mengejarku. Ternyata benar. Klinik ini angker. Aku mencoba mengatur nafasku dan kembali mencari keberadaan Pak Yamin. Sampai aku tidak menyadari kalau kini aku sudah berada di depan kamar mayat. Dan lagi-lagi pintunya terbuka. Tapi kali ini aku merasa kalau Pak Yamin lah yang membukanya. Aku yakin beliau pasti masuk ke dalam dan melihat keadaan di dalam. Tapi bukannya di dalam kosong. Aku perlahan masuk dan memanggil-manggil nama Pak Yamin. Namun, di dalam ruangan itu sepi dan senyap. Apalagi penerangan dalam situ begitu remang. Aku berjalan melewati beberapa tempat tidur yang biasa digunakan untuk tempat mayat. Namun, sejauh mata memandang, sepertinya tidak ada tanda-tanda Pak Yamin di sini. Lagi-lagi, sekelebat bayangan kembali melintas, membuat jantungku merasa copot. Bayangan itu melintas di hadapanku. Kali ini aku mencoba mengacuhkannya dan segera mengambil langkah untuk keluar. Sekali lagi di hadapanku, tepat di ambang pintu keluar, aku melihat sesosok pria dengan pakaian berwarna biru seperti pasien yang sering menginap di sini, berdiri membelakangiku. Apa mungkin ini pasien yang akan menginap malam ini? Batinku. Aku mendekat dan mencoba meraih baju pria tersebut. Namun, sosok di hadapanku ternyata korban kecelakaan waktu itu. Kepalanya yang hancur terus mengeluarkan cairan kental berwarna merah dengan bau yang sangat amis. Sampai-sampai aku mual dan memuntahkan semua isi perutku. Sesaat setelah itu, makhluk menyeramkan tadi menghilang dan aku tak menyia-nyiakannya untuk pergi turun ke bawah dan memilih opsi pertama. Tepat di tengah tangga menuju lantai bawah, aku dikejutkan dengan sosok Pak Yamin yang sedang berdiri di depanku. Pak Yamin berdiam membelakangiku, dan aku sempat mendengar nafas yang memburu dari beliau. Aku yakin pasti dia pun melihat dan mengalami hal yang sama. Dan sekarang aku tahu kenapa pintu kamar mayat tadi terbuka. Ini karena Pak Yamin tidak sempat menutup pintunya karena ketakutan. Pak Yamin, Bapak melihatnya juga tadi. Sumpah, saya baru kali ini melihat yang begituan. Aku terus nyerocos tanpa henti, namun Pak Yamin tetap diam. Aku spontan memegang bahu beliau, namun bahunya terasa sangat dingin. Aku pun menanyakan keadaan Pak Yamin karena aku takut beliau sakit karena melihat makhluk yang menyeramkan tadi. Melihat apa, Neng? Apa melihat yang seperti ini? Pak Yamin berbalik badan dan wajahnya gosong dengan luka lebam di mana-mana, serta matanya mengeluarkan darah. Aku terjatuh dan kepalaku terbentur pinggiran tangga. Kemudian semuanya gelap dan aku tidak merasakan apa-apa lagi. Saat aku bangun, yang kulihat pertama kali adalah Dokter Gunawan dan Pak Yamin. Secara refleks, aku menutup mataku sendiri. Melihat aku yang ketakutan, melihat Pak Yamin membuat Dokter Gunawan dan Pak Yamin sendiri bingung. Kamu kenapa? Saya? Neng melihat hantu. Pertanyaan Pak Yamin membuatku bergidik ngeri. Dan sekarang aku sudah berani melihat dia. Karena aku yakin dia Pak Yamin yang asli.
bukan sosok mengerikan yang tadi aku lihat. Coba kamu ceritakan yang terjadi tadi malam. Tadi malam saya mencari Pak Dokter. Tapi saya hanya bertemu dengan Pak Yamin dan sebelum selesai bercerita, dokter memotongnya dan menyela. Tunggu. Pak Yamin tadi malam pergi bersama saya mengantarkan pasien yang tadi malam mau menginap. Karena kondisinya semakin parah saat sampai di sini, saya menyarankan kepada pihak keluarga untuk merujuknya ke Rumah Sakit Citra Pelita. Dan saya kira tadi malam kamu pulang setelah membaca pesan dari saya. Lalu, kenapa motor serta mobil masih terparkir di halaman? Bener, Neng. Saya pergi dengan Dokter Gunawan ke rumah sakit. Sengaja kami ikut mobil keluarga agar cepat. Jadi, kami tinggalkan mobil dokter dan sepeda motor saya di sini. Kalau mereka berdua berada di rumah sakit, berarti Pak Yamin yang menyeramkan itu. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.